Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Channel. Untuk edisi yang ke-148 ini, kita ingin melanjutkan terkait dengan pembahasan tentang lafal. Di beberapa edisi sebelumnya, kita sampaikan bahwa ulama ilmu mantik itu membagi lafal itu dengan beragam tinjauan ya, beragam tinjauan. Kalau dilihat dari utilitasnya, ada istilahnya lafal muhmal dan lafal mustamal. Kemudian kalau dilihat dari segi susunannya, ya, itu ada dua, lafal mufrad dan lafal murakkab. Ya. Kemudian kalau dilihat dari segi kandungan maknanya, itu dibagi menjadi dua, yaitu lafal kulli dan lafal juz'i atau juz'i dan kulli. Kalau juz'i itu kan parsial sebagian, sementara kalau kulli itu adalah universal. Kemudian juga dilanjutkan terkait dengan kulli itu dibagi menjadi dua, yaitu kulli dzati dan kulli arodi. Kalau dilihat dari segi al-madlulul makna atau yang ditunjukkan oleh maknanya, kalau adzati itu adalah kulli ketika eh, penunjukan maknanya itu ada di dalam dirinya. Berbeda dengan arodi. Kulli arodi itu ketika menunjukkan maknanya itu ada di luar dirinya. Nah, sekarang kita ingin merinci lebih lanjut terkait dengan yang kulli tadi ya. Nah, kulli kalau dilihat dari segi apa? Dilihat dari segi substansinya atau dari segi mahiyahnya, apa hakikatnya, itu ada dua kemungkinan ya. Ketika kita lihat dari yang kulidati ya, kulidati ketika kita lihat dari uh, mahiyahnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia itu bersekutu atau bergabung dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah ketika dia tidak bergabung dengan orang lain atau muhtason atau khusus. Ya. Nah, ketika kuli dilihat dari segi mahiyahnya, ternyata dia mustarok, ya, dia bersekutu atau bergabung dengan yang lainnya, maka itu dikenal dengan istilah jenis, jenis al-jinsu. Contohnya adalah kata al-hayawan ketika dinisbatkan, ketika dikaitkan atau ketika dihubungkan dengan uh, pemahaman al-insan. Nah, karena dia itu bisa bisa bergabung dengan yang lain, bisa bersekutu dengan yang lain dari segi mahiyahnya, dari segi substansinya, maka dia dikenal dengan jenisnya. Nah, jadi al-hayawan itu adalah jenis kalau dikaitkan dengan pemahaman kita terkait dengan manusia. Nah, berbeda dengan ketika misalnya kuli, ya, kuli, kemudian ditinjau dari segi mahiyahnya, tetapi dia tidak bersekutu atau tidak bergabung dengan yang lainnya. Dia hanya menyendiri. Makanya ya, istilahnya adalah muhtason. Ya. Muhtason. Ya. Dia secara mahiyah adalah khusus, maka itu dikenal dengan istilah al-fasl atau pembeda. Ya. Al-fasl. Fasl itu pemisah. Ya. Al-fasl. Kalau al-jinsu kan jenis ya. Kalau ini al-fasl, nah itu contohnya apa? Adalah analytik ketika dihubungkan dengan atau dikaitkan dengan manusia. Karena memang analytik ini hanya ada pada diri manusia. Selain manusia, dia bukan analytik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang kuli tadi, ya, kuli tadi atau kuli ketika dikaitkan atau ketika ditinjau dari segi mahiyahnya
atau hakikatnya atau substansinya itu ada dua kemungkinan atau dibagi menjadi dua. Ketika mahiyahnya, mahiyahnya atau hakikatnya atau substansinya itu bergabung dengan yang lain atau sekutu dengan yang lain, maka dia dikenal dengan istilah jenis. Ya. Misalnya, contohnya seperti kata al-hayawan. Ya. Al-hayawan dari kata al-insanu al-hayawanun nati. Jadi kalau kita mengatakan hewan, kemudian kita kaitkan dengan manusia, itu adalah dikenal dengan istilah jenis. Ya. Nah, berbeda dengan ketika mahiyah itu khusus, ya, khusus pada kuli itu sendiri, pada kuli itu sendiri. Misalnya tadi analytik, tapi kita kaitkan dengan istilah manusia. Analytik itu kan yang berpikir. Kalau kita mengatakan bahwa analytik itu dikaitkan dengan al-insan atau dikaitkan dengan manusia, maka dia disebut dengan al-fasl. Al-fasl itu pemisah atau pembeda. Memang karena lafal analytik itu hanya cocok bagi manusia. Yang selain manusia itu bukan anak. Oke ya, sudah ada dua tadi ya. Jadi ada al-jinsu, ada juga yang namanya al-faslu. Nah, sekarang untuk yang kuli arabi, itu ditinjau dari segi mahiyahnya, itu juga ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama itu adalah arabi tapi yang am, ya. Arabi yang am, itu dikenal dengan istilah arabi. Kemudian ada arabi yang khos. Arabi yang khos. Nah, arabi yang am itu ketika dia itu bersekutu dengan yang lainnya. Contoh kata al-mashi. Al-mashi. Ya. Al-mashi itu berjalan, bisa berjalan. Jadi ketika kata-kata al-mashi dikaitkan dengan manusia, maka itu dikenal dengan istilah arodi tapi yang am atau arodi. Ya, arodi. Arodi tapi yang am. Nah, kalau arodi yang khos itu adalah ketika dia dia itu khusus kepada dia itu tidak bersekutu dengan yang lainnya atau dia hanya ada pada diri manusia. Tapi dia bukan dia bukan dati. Dia adalah arodi. Arodi itu kan aksiden atau atribut. Maka dia dikenal dengan istilah khos, khos, kekhususan, kekhususan. Jadi kekhususan manusia itu adalah ad-dhahik. Contohnya kata ad-dhahik dikaitkan dengan manusia. Nah, itu kekhususan manusia. Nah, yang terakhir itu adalah ketika eh, kuli itu ditinjau dari segi eh, dari segi mahiyah itu sendiri, dari mahiyah itu sendiri, atau mahiyah secara khusus, mahiyah secara terperinci, atau mahiyah secara fokus, nah, bahwa yang namanya al-insan itu adalah sekumpulan dari uh, al-insan, sekumpulan dari manusia, maka itu dikenal dengan istilah nau, dikenal dengan istilah nau. Nah, ini adalah jenis yang kelima ya, jenis yang kelima itu dikenal dengan istilah nau. Itu sekumpulan dari manusia-manusia, ya, sekumpulan dari hayawan-hayawan. Jadi kalau misalnya sekumpulan dari hayawan-hayawan atau kulli dzati tadi, tetapi yang eh, apa yang mustarok, ya, mustarok yaitu hayawan, tetapi dia terdiri dari banyak, maka dikenal dengan istilah nau. Nah, di sini eh, ketika kita gabungkan antara kuli dzati dengan kuli arabi yang jumlahnya ada 5, itulah yang oleh ulama ilmu mantik dikenal dengan istilah al-kulliyatul khomsi atau al-kulliyah yang 5, al-kulliyatul khomsi.
Yang pertama adalah jenis, yang kedua adalah al-fasl, yang ketiga adalah arob, kemudian yang keempat adalah host, dan yang kelima adalah noun. Nah, kalau kita istilahkan itu jenis, kemudian pemisah atau pembeda, kemudian atribut, kemudian host, kekhususan, kemudian yang terakhir adalah nao atau macam. Nah, dalam bahasanya macam. Misalnya kata al-insanu nao-nao misalnya seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah memerintih terkait dengan yang kulli dati dan kulli arobi. Nah, bisa kita ulang sekali lagi bahwa kulli itu kan dari segi pemaknaannya, dari segi eh, pengertiannya adalah eh, mala yumna, mala yumna, ya, mala yumna'u tasawwuru maknahu min wuqu'i syirkati. Jadi kulli itu adalah lafal yang tidak tercegah gambaran maknanya dari terjadinya persekutuan atau penggabungan makna di dalam dirinya. Maka di sini nanti ada istilah mustarok tadi ya. Nah, kemudian kuli itu dibagi menjadi dua, kuli dzati sama kuli arabi. Kalau dilihat dari segi penunjukan makna atau al-madlulul makna dibagi menjadi dua, yaitu al-dzati dan arabi. Nah, kuli dzati itu adalah ketika penunjukan maknanya itu ada di dalam dirinya atau dakhilan fil kulli atau dakhilan fihi. Tetapi kalau dia berada di luar, maka dia dikenal dengan istilah arabi. Nah, perinciannya untuk yang kulli dzati itu bisa dilihat dari mahiyahnya, dilihat dari substansinya, dilihat dari hakikatnya. Ketika dilihat dari hakikatnya, ketika kulli dzati itu bersekutu atau bergabung dengan yang lain, maka dikenal dengan istilah jenis. Berbeda dengan ketika dia hanya khusus pada kuli tersebut. Itu yang dikenal dengan istilah al-fasl atau pembeda atau pemisah. Contohnya apa? Untuk yang kuli dati, yang mustarok, ya, fil mahiyah, itu adalah al-jinsu, contohnya adalah kata al-hayawanu. Al-hayawanu. Jadi al-hayawanu ketika itu dikaitkan dengan manusia, dengan pemahaman manusia, maka dia dikenal dengan jenis. Ya. Oh, jenisnya ini, jenisnya ini. Manusia itu termasuk salah satu jenis hewan. Kemudian kalau yang khusus ya, jadi secara substansi, secara mahiyah itu hanya khusus diperuntukkan pada manusia atau diperuntukkan kepada kuli yang kita maksud, misalnya al-insan, maka itu adalah dikenal dengan istilah al-fasl, pemisah atau pembeda. Itu contohnya seperti apa? An-nautik. Karena berpikir itu adalah perbuatan atau kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi dua ini ya. Jadi kuli tadi kalau dia itu musyarok namanya al-jinsu atau jenis. Kalau dia mukhtason itu namanya al-fasl. Al-jenis contohnya kata al-hayawan. Kemudian al-fasl contohnya adalah an-natik. Karena al-hayawan ini memang jenis manusia. Manusia adalah termasuk jenis hewan. Cuma an-natik ini adalah yang khusus kepada manusia. Itu adalah yang kuli tadi. Nah, yang kuli arodi itu ada dua, yaitu kuli arodi yang mustarok dan kuli arodi yang muhtas. Kalau yang mustarok namanya arodi am, nah, ini dikenal dengan istilah arodi atau arok. Kemudian kalau yang khos itu dikenal dengan istilah khos, arodi khoson. Contohnya apa? Untuk yang Arabi aman, itu contohnya adalah al-mashi. Al-mashi. Al-mashi berjalan, itu memang bisa bersekutu dengan yang lainnya. Tapi kalau lafal
Yang khos itu misalnya dohik, dohik, tertawa itu memang hanya khusus kepada manusia, tetapi dia adalah arodi, berada di luar. Nah, yang terakhir, kumpulan dari jenis itu namanya adalah nau atau al-majmu'ul hayawan atau sekumpulan dari hayawan, itu namanya adalah nau. Nah, ketika kita sudah menjelaskan bahwa kulidati ada dua, kemudian kuli arodi ada tiga, kulidati ada tiga, kulidati itu yang tadi jenis, fasel, dan nao. Kemudian kalau yang kuli arodi itu ada dua, yaitu arobi, arod, dan khos. Nah, jumlahnya kan ada lima, nah, yaitu jenis, kemudian fasel, arod, kemudian khos, dan nao. Itulah yang dikenal dengan istilah al-kulliyatul khomsi. Al-kulliyatul khomsi. Memang tidak bisa, kita akan sulit, kita tidak membeda-bedakan ini kuliah atau ini arabi, tapi yang jelas al-kulliyatul khomsi itu ada lima, yaitu al-jenis atau jenis, kemudian al-fasl, kemudian arad, khos, dan nao. Kali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.